Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Faniagi dengan NIM 1908101096. Di sini saya dari kelas PIC semester 4 dari kelompok 4 manajemen PAI luar sekolah. Yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang saya sebagai pemateri pertama, kemudian yang kedua ada saudari Isi Istiqomah, dan pemateri ketiga ada saudara Hafiz Safiuddin. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai manajemen madrasah diniyah. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi madrasah diniyah itu apa dan pentingnya manajemen madrasah diniyah. Jadi, sebelum saya menjelaskan mengenai manajemen madrasah diniyah itu sendiri apa, saya akan sedikit menjelaskan dari pengertian madrasah sendiri itu apa. Jadi, madrasah ini asal katanya dari bahasa Arab, yaitu madro, yang asal katanya dari darosa, yang berarti tempat belajar. Itu secara etimologi. Kemudian secara terminologinya, madrasah ini sering dikaitkan atau sering diidentikan sebagai sekolah atau perguruan tinggi Islam. Jadi di sini madrasah diniyah adalah sebagai suatu bentuk madrasah yang hanya belajar mengenai ilmu-ilmu agama Islam, seperti belajar membaca Al-Quran, belajar sholat, kemudian menerapkan adab-adab sesuai dengan syariat, tidak membuang sampah sembarangan, berkata jujur, birrul walidain, dan lain sebagainya. Jadi di sini pembagian madrasah sendiri itu ada 3. Yang pertama ada madrasah diniyah awaliyah, itu difokuskan untuk anak-anak sekolah dasar. Kemudian yang kedua ada madrasah diniyah wusto, yaitu difokuskan untuk anak-anak sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga ada madrasah diniyah ulia, itu difokuskan untuk anak-anak sekolah menengah atas. Jadi di sini manajemen madrasah diniyah adalah sebagai suatu proses untuk mengatur jalannya kegiatan, mulai dari proses pembelajarannya seperti apa, agenda kegiatannya, administrasinya, kemudian struktur organisasinya, dan lain sebagainya. Ketika manajemennya sudah berjalan dengan baik, maka proses kegiatan pembelajaran pun akan berjalan dengan baik. Bahkan dari tahun ke tahun bisa menghasilkan prestasi yang lebih meningkat, baik itu dari peserta didiknya maupun dari pendidiknya itu sendiri. Di sini yang kedua adalah pentingnya manajemen madrasah diniyah. Pentingnya manajemen madrasah diniyah ini karena manajemen sebagai suatu proses yang mengelola jalannya suatu lembaga tersebut, maka ketika pengelolaannya sudah baik, maka peran manajemen ini mampu meningkatkan mutu lulusan yang berkualitas, baik itu dari mutu lulusannya dan baik itu dari mutu madrasahnya itu sendiri seperti apa. Bahkan mungkin ketika manajemennya sudah berjalan dengan baik, secara tidak langsung akan menghasilkan atau melahirkan generasi-generasi muslim yang baik dan agenda-agenda muslim yang baik yang bisa bermanfaat untuk agama Allah ini. Sekian penjelasan dari saya Vicky Faniagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudari Iis Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Istiqomah, NIM 1908101094. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudari Vicky Faniagi, dan saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen madrasah diniyah. Manajemen merupakan persoalan madrasah diniyah. Seperti diketahui bahwa manajemen adalah persoalan vital bagi jalannya organisasi termasuk pengelolaan madrasah. Persoalan muncul ketika madrasah didirikan oleh perorangan dan yayasan keagamaan, di mana pihak pendiri berkedudukan sebagai pemilik, di mana segala kegiatan harus dengan seizinnya. Hal ini mengakibatkan rancuhnya suatu manajemen yang diterapkan dalam madrasah. Padahal, manajemen menduduki posisi penting terhadap eksistensi suatu lembaga, termasuk lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah. Sangat sulit dimungkinkan madrasah menjadi center of excellence dan mampu berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya jika tidak mempunyai manajemen yang baik. Penyelenggaraan manajemen sistem pendidikan di madrasah hakikatnya sama dengan pendidikan formal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen madrasah diniyah mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pelaksanaan, dan yang keempat, pengawasan.
Akan tetapi, 4 fungsi tersebut atas izin dan di bawah wewenang pendiri madrasah diniyah tersebut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Zabibuddin, NIM 1908-10-1095, kelas PAIC semester 4. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu karakteristik manajemen madrasah diniyah. Karakteristik merupakan ciri khas yang melekat pada madrasah, yang merupakan kekuatan dari madrasah itu sendiri. Berikut ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh madrasah. Yang pertama yaitu madrasah memiliki masyarakat, atau dalam bahasa Inggrisnya Community Based Education. Madrasah berkembang di masyarakat dan untuk masyarakat. Karena itu, perkembangan sangat pesat dari segi kuantitas. Namun dalam segi kualitas, perkembangan madrasah diniyah sangatlah lambat. Inilah konsekuensi madrasah yang sangat populis, yang selalu cenderung memekar dan belum sempat mendalam. Keterkaitan masyarakat terhadap madrasah lebih dinampakkan sebagai ikatan emosional keagamaan yang tinggi. Yang kedua yaitu madrasah sebagai lembaga tafakuh fi ad-din. Konsep ini merupakan kesempatan pada peserta didik mempelajari, mengamalkan, memahami, dan mendalami ilmu agama sebagai kewajiban dari individu. Yang ketiga yaitu madrasah sebagai lembaga kaderisasi umat. Dari lembaga pendidikan Islam inilah banyak terlahir para tokoh Islam yang terkenal dengan sebutan kiai, ajengan, syekh maupun para birokrat, politikus maupun pemimpin yang menduduki posisi yang penting. Adapun pendapat lain yang menjelaskan 4 karakteristik madrasah diniyah, diantaranya yaitu sebagai berikut. Pendidikan diniyah takmaliyah atau dalam kurung suplemen yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada di lingkaran pondok pesantren. Pendidikan diniyah berada dalam naungan pondok pesantren. Madrasah diniyah diselenggarakan sebagai